A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masuklah dari pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit bencana, karena mereka telah melakukan kefasikan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dua ayat ini mengkisahkan tentang satu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu kisah Nabi Allah Yusa ibnu Nun alaihi salam. Dan Yusa ibn Nun menurut ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka memanggilnya dengan panggilan Yosua ibn Nun. Dan inilah satu-satunya nabi yang disepakati kenabiannya setelah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun kita kaum muslimin. Nabi Yosua ibn Nun, atau dikenal dengan dalam Islam Nabi Yusa ibn Nun, ini nabi yang disepakati. Karena ada nabi-nabi menurut ahli kitab itu diperselisihkan. Contohnya menurut orang-orang Yahudi, Nabi Dawud itu diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Tetapi Yusa ibn Nun, atau menurut istilah mereka Nabi Yosua, itu disepakati dia seorang nabi yang meneruskan perjuangan estafet jihadnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan kisah Yusa ibn Nun di dalam Perjanjian Lama ataupun Taurat itu lebih banyak dijelaskan dibandingkan di dalam Islam sendiri. Kita tahu bahwa Taurat itu memiliki 5 kitab. Ada namanya kitab bilangan, ada namanya kitab ulangan, ada namanya kitab keluaran, ada namanya kitab imamat, dan kitab kejadian.
lah kisah Yusha ibn Nun atau Nabi Yosua itu disebutkan di 3 kitab. Pertama kitab Bilangan, yang kedua kitab Ulangan, yang ketiga kitab Keluaran. Bahkan ada satu kitab dalam Yahudi itu yang khusus membahas tentang sejarah Yosua ibn Nun, namanya kitab Yosua. Tapi tentu kita tidak akan mengacu kepada kitab-kitab mereka, karena kita memiliki Al-Quran dan juga memiliki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada kisah dari mereka, itu sebagai pelengkap sejarah saja, atau dengan kata lain pelezat sejarah saja. Karena kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Perjanjian Lama tidak boleh kita dustakan dan tidak boleh kita benarkan secara mutlak. Tapi Nabi SAW mengatakan, hadithu am bani Israil fala haraj. Silahkan kisahkan tentang Israiliyat dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Kisah Nabi Allah Yusha ibn Nun atau Yosua ibn Nun ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara nasab, Yusha ibn Nun ini adalah Yusha ibn Nun ibni Afrahim ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibni Ibrahim al-Khalil. Jadi nasab beliau adalah Yusha putra Nun, dan Nun putra daripada Afrahim, dan Afrahim putra daripada Yusuf, Yusuf putra daripada Yaqub, Yaqub putra daripada Ishaq, dan Ishaq putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini kita tahu nasab Yusha ibn Nun sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang tidak menyebut namanya secara tersurat, tetapi dicantumkan secara tersirat. Apabila kita menjelaskan tentang kisah perjalanan Musa ketika belajar mencari Nabi Allah Khadir alaihi salam, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablaghu atau ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Kalimat pembantu di sini, kalau kita melihat ahli tafsir, hampir semua mengatakan bahwa pembantu Musa di sini adalah Yusha ibn Nun, atau dikenal dengan Nabi Yosua. Jadi ingatlah ketika Musa berkata kepada Yusha ibn Nun, la abrah, aku tidak akan berhenti berjalan, hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba, sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus menerus entah berapa tahun lamanya. Kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam satu hari sedang berceramah di tengah-tengah Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang Bani Israel bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dibandingkan dirimu?
Musa mengatakan tidak ada. Seolah-olah ada sifat ujub dan kesombongannya. Musa lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Nabi Musa dan mengatakan ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu. Dialah Khidir. Carilah Khidir, belajar kepada dia. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam memanggil pembantunya Yusha ibn Nun agar ikut serta mencari keberadaan Khidir. Yusha ibn Nun inilah yang membawa keranjang yang isinya ikan asin. Karena nanti alamat ketika Khidir sudah sampai, artinya akan bertemu dengan Khidir, ikan asin itu akan hidup dan akan meloncat dari keranjang, dan Musa tinggal mengikuti ke arah mana ikan itu berjalan. Disitulah mereka akan menemukan Khidir. Kemudian Allah mengatakan falamma balagha majma'a bainihima nasya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan mereka melompat mengambil jalan ke laut itu. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya Yusha ibn Nun, bawalah kemari makanan kami, sungguh kita benar-benar telah merasakan letih karena perjalanan kita ini. Nabi Musa itu sebenarnya Nabi yang diberikan kekuatan fisik oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah lelah berjalan kemana saja. Tapi entah kenapa hari itu Musa merasa lelah luar biasa. Rupanya itu pertanda bahwa telah dekat pertemuan dia dengan Khidir alaihi salam. Lah ketika kemudian Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, mana ikan yang akan kita makan? Maka pembantunya Yusha ibn mengatakan, tidak ada, jangan-jangan waktu kita istirahat di batu sebelum kita datang kemari. Kata Nabi Musa, jangan-jangan di tempat itu Khidir berada. Kalau gitu kita kembali. Maka mereka kembali, rupanya betul nampak ikan mereka di situ dan mereka mengikuti alur ikan bergerak. Disitulah terjadi pertemuan Musa alaihi salam dan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Setelah itu Yusha pulang dan Nabi Musa berdua dengan Khidir melakukan perjalanan rihlah talabul ilmi. Dari sini ada isyarat bahwa kisah Yusha ibn Nun ini memang tidak tersurat tapi tersirat dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan Fatah, anak muda, maksudnya Yusha ibn Nun alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sedikit kita mengingat sejarah yang sudah kita sering sampaikan. Saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir dan berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aun yang mengejarnya ditenggelamkan Allah di Laut Merah bersama seluruh keraninya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam terus berjalan bersama Yusha ibn Nun dan juga Nabi Allah Harun serta seluruh Bani Israel ke tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis. Ketika
sudah mendekati Baitul Maqdis, mereka harus melewati satu kota yang disebut dengan Ariha. Nama lain daripada Baitul Maqdis di zaman itu, dan itu kota tertua satu dunia. Jadi kalau disebut kota yang paling tua di dunia, maka kita katakan kota Ariha. Disitulah terdapat orang-orang Jababirah, orang-orang yang memiliki fisik-fisik yang sangat kuat dan juga besar, melebihi fisik normalnya manusia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Bani Israel, rupanya perjalanan kita tidak mulus. Kita harus menyerang kota Ariha dulu, karena mereka tidak akan mengizinkan kita masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta Bani Israel agar menyerangnya, tapi Bani Israel ciut dan ketakutan sehingga mereka tidak berani menyerangnya. Dan itu disebutkan di dalam surah ataupun di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Nabi Musa saat memimpin Bani Israel untuk menyerang kota Ariha, wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis ini, karena negeri ini telah Allah janjikan untuk kalian, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kalian akan merasa rugi sendiri. Tapi Bani Israel malah kemudian mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang kuat lagi kejam. Macam mana kita akan masuk? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk kota itu sampai orang-orang Jababri itu keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka benar-benar keluar dari negeri itu, baru kami masuk. Sebab kalau kami masuk sama aja dengan bunuh diri, dibantai mereka. Maka Allah mengatakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, yang keduanya telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah Yusa ibn Nun, salah satu daripada dua orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, namanya Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun ini memberikan semangat kepada Bani Israel agar mereka tidak takut. Dan juga Khalid ibn Musanna. Jadi dua orang di sini yang menjadi pembantu Nabi Musa untuk memberikan semangat kepada Bani Israel. Khalid ibn Musanna dan Yusa ibn Nun. Makanya Allah mengatakan qala rajulan, berkata dua orang laki-laki, maksudnya Khalid ibn Musanna dan Yusa ibn Nun. Laki-laki yang sangat bertakwa, yang keduanya telah diberikan nikmat oleh Allah. Kata mereka, masuklah kalian dari gerbang negeri ini untuk menyerang mereka. Tenang, Allah telah janjikan kepada kalian kemenangan, asal kalian bertakwa kepada Allah dan asal kalian beriman kepada Allah. Kemenangan ada di tangan kalian.
Tetapi walaupun mereka dijanjikan dengan kemenangan, tetap saja Bani Israel tak mau menyerah. Dan mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Hai Musa, kalau engkau mengharap kami menyerang mereka masuk Baitul Maqdis, jangan harap. Sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan masuk dan menyerang mereka. Kemudian mereka pun mengucapkan kalimat yang sebab kalimat itulah mereka diazab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam hati-hati dalam berucap. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa disadari asal ngomong. Rupanya kalimat itu membuat Allah murka, cukup Allah masukkan orang itu ke dalam jahannam. Apa kalimat yang membuat Allah murka? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, kalau engkau memaksa kami untuk menyerang mereka, begini saja, sebaiknya engkau pergi sendiri, ajak Tuhanmu perang sana berdua, kami nonton saja di sini. Sebab kalimat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Mereka tidak bisa memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Dan mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa innaha muharramatun alaihim. Jika demikian, sungguh negeri itu terlarang buat mereka. Artinya negeri Baitul Maqdis selamanya tidak akan dimasukin mereka. Karena mereka sudah tidak mau berperang, menentang nabinya, maka Allah haramkan Baitul Maqdis kepada mereka. Kemudian muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Akhirnya mereka pun tidak bisa keluar dari negeri yang mereka tinggali saat itu. Padang pasir kering kelontang, panas luar biasa, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padang pasir yang tidak bertepi saat memandang. Mereka harus tinggal di tempat seperti itu yang tersiksa. Kalau mereka mau keluar dari negeri itu, dari pagi berjalan, sore balik lagi ke tempat itu. Malamnya mereka berjalan entah ke mana, paginya sampai lagi di tempat itu. Asyik putar-putar aja di situ. Maka disebut Ardutih namanya. Negeri yang membuat linglung orang-orang yang di dalamnya. Lah disitulah akhirnya mereka pun tinggal bersama Nabi Musa dan Harun sampai Allah Subhanahu wa taala batasi, baru akan dicabut azab Allah itu kalau sudah melewati 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun baru akan dicabut. Selama belum 40 tahun maka mereka akan tetap tinggal di situ. Akhirnya Bani Israel pun mereka tidak bisa kemana-mana. Lalu makan apa yang mereka makan sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Mereka meminta Nabi Musa untuk memberi makanan kepada mereka. Musa berdoa, turunlah mana dan salwa. Kemudian juga Musa memukulkan tongkatnya keluar keran yang mengeluarkan 12 mata air. Selama 40 tahun mereka makan manna dan salwa dan minum dari cadas itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya
Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika sudah mendekati 40 tahun, artinya masa akan dicabutnya larangan mereka keluar dari negeri itu, Nabi Musa mempersiapkan pasukan. Jadi Nabi Musa sudah melatih pasukan khusus. Semata-mata dicabut saja azab Allah selama 40 tahun itu, mereka langsung menyerang negeri Ariha. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Maidah 12, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba." Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 pemimpin. Wa qala Allah inni ma'akum, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan bersama kalian. Tapi ada syaratnya. Kalau aku ingin tolong kalian, kata Allah, dan Allah akan menangkan perang kalian, ada syaratnya. Apa syaratnya? La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qaradan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Syaratnya, kata Allah, kalian akan aku menangkan jika kalian mau mendirikan salat, jika kalian mau menunaikan zakat, jika kalian mau beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian membantu mereka, dan kalian pinjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Bahkan lebih daripada itu, kami akan masukkan kalian ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tapi ingat, barang siapa yang kufur di antara kalian, sesungguhnya dia telah tersesat dari kesesatan yang sangat jauh sekali. Tapi sayang, persiapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sia-sia. Karena setelah pasukan itu disiapkan dan hukuman hampir dicabut, Nabi Harun meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Belum sempat menyerang, Musa meninggal. Adapun kematian Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a malakul mauti ila Musa alaihi salam. Malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala lahu, dan berkata kepada Musa, ajib rabbaka, wahai Musa, penuhilah panggilan Rabb. Artinya kematianmu sudah saatnya datang. Nabi Musa ini orangnya kuat, tidak pernah sakit, ikhwan. Tidak pernah sakit. Fisiknya sangat kuat sekali. Tiba-tiba dia sedang kuat-kuatnya, sedang akan memimpin Bani Israel untuk menyerang. Tinggal selangkah lagi menunggu hukuman itu dicabut. Tiba-tiba malakul maut datang dan mengatakan, ajib, ajib ya Musa da'wa rabbik, da'wata rabbika, wahai Musa, penuhilah undangan Rabbmu. Artinya kematianmu sudah dekat waktunya, siap-siap akan kucabut nyawamu. Kemudian kata malakul maut, ajib rabbaka, penuhi panggilan. Musa marah. Apa yang terjadi? Falatamahu Musa aina malakil mauti faqafaha
qala faraja al-malak ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Maka Musa pun tiba-tiba menempeleng wajah malaikat maut. Bayangkan, satu-satunya nabi yang berani menempeleng malaikat maut ya Nabi Musa ini. Ditempeleng wajah malaikat maut, keluar bola matanya. Akhirnya malaikat maut kemudian langsung melesat ke langit dan menghadap Allah dengan membawa kelopak mata di tangannya. Maka Allah kembalikan kedua matanya. Dan malaikat maut mengatakan, ya Rabb, kenapa kau utus aku kepada orang yang tidak mau mati? Coba bayangkan, kenapa kau utus kepada orang yang tidak mau mati? Waqad faqa'a aini, dan dia sudah menempeleng sehingga keluar kedua bola mata. Kemudian Allah mengatakan, udah gini saja, irji ila abdi, balik kau temui hambaku Musa ini. Fakul, katakan kepada dia, al hayata turid. Katakan kepada Musa, apakah kehidupan yang kau kehendaki ataukah kematian? Maka malaikat maut pun turun dan menemui Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya kepada Musa sebagaimana titah Allah kepadanya, ya Musa, al-hayat at-turid, apakah kehidupan yang kau mau? Fa in kunta turidul hayata fadha yadaka ala matni thawrin fama tawatarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu bihasana. Kata malaikat maut, jika engkau masih menginginkan kehidupan, letakkan tanganmu pada punggung sapi jantan, di mana satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan mendapatkan hidup 1 tahun. Umpamanya, kalau umpamanya ditutup ada 1000 bulu umpamanya, atau 100 bulu, berarti 1 bulu Allah akan berikan 100 tahun kehidupan. Kan enak tuh. Tapi apa yang terjadi? Kata Musa alaihi salatu wassalam, untuk apa aku hidup? Ketika kemudian Nabi Musa menolak hal itu, maka malakul maut pun kemudian mencabut nyawa Musa alaihi salatu wassalam. Dia memilih kematian dibandingkan hidup sebanyak bulu yang diletakkan telapak tangan di sapi jantan. Kalau kita di posisi Nabi Musa, ya bagus diletakkanlah di sapi jantan. Kalau perlu 1000 tahun, 1000 tahun kita hidup. Karena kita ini lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian meninggal dunia. Lah pasukan yang dipimpin oleh Nabi Musa, atau yang terlatih dan dilatih Nabi Musa ini generasi, bukan generasi orang-orang yang awal. Enggak. Generasi orang-orang awal ini pengecut. Mereka tidak mau perang dan mereka sudah mati. Sebagian mereka sudah tua renta. Yang dilatih Nabi Musa adalah generasi kedua, anak-anak muda yang usianya sekitar 20, 25, 30 tahun, masih pres-presnya untuk berjihad. Tapi sayang, Nabi Musa meninggal dunia. Harun meninggal, Nabi Musa meninggal, maka digantikanlah tampuk kepemimpinan oleh Yusha ibnu Nun alaihi salam. Disinilah mulai kisah Yusha ibn. Dia mulai mempersiapkan pasukan yang dilatih sebelumnya oleh Musa. Ketika betul-betul larangan 40 tahun dicabut, kutukan 40 tahun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Yusha ibn Nun
siap untuk memimpin perang. Dia bawa anak-anak muda pemberani, kemudian mengepung benteng kota Ariha. Sayang, benteng itu teramat sangat kokoh sekali, tidak bisa dirobohkan begitu saja. Sehingga pasukan Yusha ibn Nun yang dipimpin Yusha atau Nabi Yosua ini harus mengepung kota itu selama 6 bulan. Dan 6 bulan itu waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Kalau seandainya sampai habis perbekalan perang, bisa mengalami kekalahan tanpa perang. Tetapi mereka adalah pasukan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Saf ayat 4, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah atau fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh luar biasa. Jadi ini pasukan ini memang diperuntukkan untuk berperang. Mereka sudah tidak takut mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan pengepungan. Tapi mereka tidak surut semangat mereka. Mereka tetap semangat untuk mengalahkan orang-orang Jababirah yang menguasai Ariha dan masuk ke Baitul Maqdis. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 146, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang sangat bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa kepada mereka di jalan Allah. Mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi pasukan ini memang terlatih. Sampai pada waktunya betul-betul gerbang kota Ariha amrah, dan pasukan Yusha ibn Nun bisa mengobrak-abrik kota Ariha. Ada yang mengatakan setiap Yusha di kota itu menyerang sebuah daerah, mesti di situ ada rajanya. Sampai dikatakan 37 raja dibantai oleh Yusha ibn Nun. Itu menurut versi ahli kitab. Dan perang di zaman itu tidak ada aturannya. Lain di zaman kita Islam ini ada aturan perang, di mana Islam itu melarang tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh membunuh orang tua renta, tidak boleh membunuh tempat tokoh-tokoh ibadah, tokoh-tokoh agama, pendeta, padri dan yang semacamnya. Bahkan tidak boleh memutilasi dan yang semacamnya. Islam ada aturan. Tapi perang di zaman itu tidak ada aturan. Semua dibantai. Mau laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, mau anak-anak, mau yang cacat, mau yang sehat, mau yang ikut perang, mau yang tidak ikut perang, mati semua. Kotanya betul-betul dihancur-hancurkan rata dengan tanah. Setiap masuk ke daerah dibantai rajanya, dibantai rakyatnya. Masuk lagi ke daerah lain, bantai rajanya, bantai rakyatnya. Sampai 37 raja dibunuh oleh Yusha ibn Nun
dan dibinasakan rakyatnya. Dan itu dijelaskan dalam kitab Taurat bagaimana keganasan pasukan Yusha ibn Nun ini. Anehnya, kenapa Islam yang dituduh teroris, padahal Islam itu punya aturan perang, tidak boleh membunuh anak-anak, tapi mereka menghalalkan. Lihat Yahudi ketika membantai Palestina dan menggenosida orang-orang Palestina. Ada aturan? Tidak ada aturan. Mereka disuruh mengungsi, setelah mengungsi kemudian dilempari bom meledak di situ. Semua mati, mau anak-anak mau perempuan, ya karena memang dalam kitabnya seperti itu. Apalagi dalam Talmud yang mereka suka membaca itu lebih kejam lagi. Karena sperma yang keluar dari selain Yahudi itu sama dengan binatang menurut mereka. Jadi kita ini dianggap binatang oleh mereka, nggak ada harganya. Makanya mereka disesatkan oleh Talmud. Itu kitab yang sangat keras sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ini syariat dulu. Syariat Yusha ibn Nun. Mereka membantai habis sampai 37 raja dibantainya. Akhirnya kemudian mereka pun berhasil sampai di gerbang Baitul Maqdis. Ketika sampai di gerbang Baitul Maqdis, ketika itu Yusha ibn Nun belum juga mengalahkan secara total musuhnya. Sementara waktu sudah mendekati terbenam matahari di hari Jumat dan akan masuk pada hari Sabtu. Sementara orang-orang Yahudi menganggap hari Sabtu itu hari sakral. Sama dengan kita umat Islam menganggap Jumat itu sakral. Sama dengan orang Nasrani menganggap Ahad itu sakral. Bagi mereka orang-orang Yahudi tidak boleh perang di hari Sabtu. Dan kalau seandainya mereka berhenti istirahat di hari Sabtu, jangan-jangan kemudian orang-orang Jababirah itu akan mengumpulkan kekuatan baru dan meminta bala bantuan dari yang lainnya. Yusha ibn Nun tidak mau itu terjadi, karena ini akan menyusahkan ke depannya. Kemudian dia memandang ke matahari yang hampir terbenam. Kemudian mengatakan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan matahari, ya Syamsah, wahai matahari, inni ma'murun wa anti ma'murah. Aku ini hamba Allah yang diperintahkan, engkau juga hamba Allah yang diperintahkan. Tolonglah jangan terbenam dulu, karena kita sama-sama berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya matahari itu mendengar kata-kata Yusha ibn Nun, langsung dia terdiam. Yang harusnya terbenam, dia terdiam. Itulah satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghentikan matahari. Dan itu dijelaskan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, ma hubisatis syamsu ala basharin qad illa ala Yusha ibn Nun. Tidaklah matahari mampu dihentikan kepada siapapun kecuali oleh satu orang. Dialah Yusha ibn Nun, layali yasara ila Baitul Maqdis, di hari ketika Yusha ibn Nun hendak membebaskan Baitul Maqdis. Keajaiban terjadi, matahari tidak mau tenggelam, diam saja sampai perang menang. Ketika betul-betul perang menang, Baitul Maqdis sudah dikuasai kaum muslimin,
bahkan dari pihak tentara Yusha ibn Nun, 12.000 mati syahid. Tetapi tetap peperangan dimenangkan kaum muslimin dipimpin Yusha ibn Nun. Walaupun 12.000 mati syahid, akhirnya Bani Israel berhasil menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis. Baru kemudian matahari terbenam. Ingat bahwa Baitul Maqdis secara khusus dan umumnya Palestina di zaman itu adalah negeri yang sangat subur, negeri yang melimpah makanan, terutama buah-buahan, negeri yang luar biasa indahnya. Sekarang negeri yang banyak makanan, sementara Bani Israel sudah terkepung 40 tahun di negeri linglung, hanya makan mana dan salwa saja. Tiba-tiba mereka dihadapkan ke sebuah negeri yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah kuasai. Nabi Yusha ibn Nun mengingatkan Bani Israel agar mereka bersyukur kepada Allah. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, di sini yang kita kaji. Nabi Yusha ibn Nun meminta kepada Bani Israel untuk bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sujud. Namanya sujud syukur. Kalau kita dapat nikmat kan sujud. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya Allah mengatakan, wa idh qulna dkhulu hadil qaryata, ingatlah ketika kami katakan masuklah ke negeri Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, silahkan nikmati semua kenikmatan yang ada di Palestina, mau makan mau minum terserah, tetapi wadkhulul baba sujjada, masuklah dari pintu itu dengan sujud sebagai bentuk rasa syukur. Wa qulu hitta, katakan kalimat hitta. Hitta itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Naghfir lakum min khatayak, naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, maka dosa-dosa kalian kami akan ampuni dan kenikmatan kalian kami akan tambah. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel ini memang degil, keras kepala, keras hati. Hati sebagai bagikan batu, tidak bisa pecah. Mereka justru tidak mengikuti perintah nabinya. Disuruh masuk ke pintu Baitul Maqdis sujud, malah mereka membelakangi dengan berjalan. Harusnya ruku dan sujud, malah membelakangi, pantatnya yang ke sana. Ada yang mengatakan mereka berjalan dengan cara ngesot, menghina. Kemudian mereka tidak mau mengatakan kalimat hittah, ya Allah ampuni dosa, tapi mereka mengganti dengan kalimat hintah. Hintah itu gandum, artinya mereka berteriak-teriak makanan, makanan, makanan. Disuruh minta ampun malah minta makan. Inilah degilnya Bani Israel. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang seorang utusan kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh? Mereka tidak mengikuti cara nabinya. Akhirnya karena mereka sudah kurang ajar kepada Yusha ibn Nun, apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina zalamu ghairal ladzina qila lahum. Lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu,
rizzam minas sama bima kanu yafsukun. Sebab itu kami timpakan atas orang zalim dari langit sebuah musibah berupa taun. Ribuan orang mati. Mereka tidak mati karena perang, tapi mati karena wabah. Datang wabah, membunuh ribuan Bani Israel yang sombong, yang tidak mau sujud dan tidak mau minta ampun akan dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka lakukan? Bima kanu yafsukun, karena mereka telah berbuat kefasikan menentang nabinya. Akhirnya yang betul-betul mau sujud dan tunduk patuh dengan perintah nabinya, mereka pun mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tinggal di Baitul Maqdis selama mereka masih hidup di situ. Dan Yusha ibn Nun kita tahu setelah meninggalnya Nabi Musa, dia masih hidup selama 27 tahun setelahnya. Dan di usia 127 tahun Yusha pun meninggal dunia di Baitul Maqdis. Dan sejak itulah para nabi demi para nabi memimpin Bani Israel, sampai akhirnya yang terakhir nabi yang memimpin Bani Israel adalah Nabi Samuel. Di era Nabi Samuel inilah Bani Israel terpuruk, dijajah oleh banyak negeri, terhina luar biasa. Maka mereka meminta kepada Nabi Samuel agar dipilihkan pemimpin untuk mereka, bukan dari nabi, kalau bisa dari orang biasa untuk memimpin mereka. Maka Nabi Samuel menjanjikan akan dipilihkan untuk mereka pemimpin yang akan memperjuangkan Bani Israel. Terpilihlah Raja Talut. Bagaimana kisah Talut? Ya, tentu panjang sekali dan sudah pernah saya kisahkan di sini. Inilah di antara kisah Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.